Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila rohi wa bidina wa walidikum wa akhwatina wa akhwatikum wa muslimin wa muslimat wa sallallahu wa ibadihi sholihin. Innama kana masyarakat al-ardi wa maradi wa ibadi wa bahri wa khususan man amal hadal masjid wa umman sabiqah wa hawdil wa وإلى أرواح المصلين فيه والمعتكفين فيه والمتبرعين عليه والقائمين بحقه وتقبل منهم جميعا ولي تقبل الجنة ويرضى الله Kemudian ya Allah yasir umur Allah yang berkana Allah yang dihawaikan hasil waqasilah ma'akulini salihah dafi'an di kulli syah wa jaliban kulli khair wa manawahu salih salih biyah salihah lahadratun Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maba'ad Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, Umatkan para kiai, para asatid, ustadzat dan kawula muliakan, para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para rawuh, para jamaah, khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Teguh Pakis Gang Kalsel yang berbahagia dan yang saya hormati pula. Monggo sareng-sareng doa awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala limpah rahmah hidayah inayah alhamdulillah. Dalu menika kula panjenengan sedaya saged panggih malih istiqomah menghadiri pengaosan fikih rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Teguh Pakis Gang Kalsel. Tentunya harapan kita sedaya mugi-mugi keikhlasan kula panjenengan sedaya, keistiqomahan kita menghadiri pengajian fikih pada malam hari ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat, ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan keberkahan hidup kepada kita semua, kemudahan, kelancaran di setiap urusan-urusan kita, baik urusan-urusan yang terkait dengan dunia kita, lebih-lebih akhirat kita. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah panjenengan, keluarga kita semua mudah-mudahan digolongkan sebagai manusia-manusia yang bahagia selama dunia akhirat. Amin Allahumma. Para rawuh ingkang minulya, saderenge ngelanjutaken kalau ini wonten pertanyaan yang terkait dengan masalah madhab.
kenapa kita kok harus bermadhab? Kok gak langsung teng Quran kali hadis mawon? Nah, ini lah wadah Pak Pungit slogan-slogan yang menganjurkan supaya kita ini wis gak usah madhab-madhaban, gak usah melok Imam Syafi'i, gak usah melok Imam Maliki, gak usah melok Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, wis langsung wae Quran dan hadis, kembali pada Quran dan hadis. Padahal para bapak ibu madhab itu apa sih? Madhab itu secara bahasa namanya thoriqah, thoriq jalan. Ya, maka lidhab, jadi tempat untuk berjalan, itu namanya madhab. Sedangkan secara istilah madhab itu adalah beristimbat, ya. Jadi mengambil ya hukum, ya. Jadi memilih, ya ujung-ujungnya pun juga dari Quran dan hadis. Jadi mazhab itu adalah sebuah metodologi, metodologi untuk mengambil kesimpulan hukum. Metodologi untuk mengambil kesimpulan hukum dari Quran dan hadis. Jadi ya dari Quran dan hadis, sehingga nun sewu ketika kita disuruh untuk kembali ke Quran dan hadis, lawan dewi tidak meninggalkan Quran hadis. Kenapa disuruh meninggalkan? Disuruh kembali pada Quran dan hadis. Nah sekarang begini para bapak, bisakah mereka-mereka yang hidup di zaman sekarang ini, kalau zaman para sahabat ketika panjenengan katakan hidup pada zaman Nabi, tidak jadi masalah kalau sama madhaban. Kenapa? Karena semua dikembalikan kepada kanjeng Nabi. Setiap ada permasalahan mesti dikembalikan kepada Nabi, dan Nabi bisa memberikan jalan keluar, memberikan hukum. Nah saat ini pulau panjenengan setelah era para sahabat, era tabi'in sampai kepada saat ini. Nah, kalau panjenengan sewu ketika tidak bermadhab itu tidak akan bisa. Bahasanya begini, orang-orang yang mengajak kembali kepada sunnah dan kembali kepada Al-Quran itu saja sebetulnya dia bermadhab, cuman gak ngakoni madhab umum. Sekarang begini, ya, mereka katakan berslogan kembali kepada Quran dan Sunnah. Lagi Sunnah di sini. Panjenengan kalau ada Sunnah hadisnya, ono soheh, ono hasan, ono maudhu, kita panjenengan milih boleh. Nah, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis maudhu. Panjenengan milih boleh. Hadis sahih. Saat ini kalau tambah lagi, panjenengan nyemperapi hadis ini sahih, saking mudi, saking ulama. Jadi panjenengan masih taklid, mengikut ulama. Kembali pada Quran yang mengatakan saya bukan Allah. Kembali pada Quran saja. Awakmu loro hadis sahih.
perlu maudhu, perlu hasan. Ya teko para ulama. Jadi nggak bisa, kecuali itu pada zaman Nabi langsung Nabi menyampaikan hadis yang tetap sahih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, para bapak, panjenengan katakan di tanggal ini kembali kepada Al-Quran, padahal Al-Quran dengan bahasa Arab. Menurut saya, ketika panjenengan di tanggal ini, awakmu iso tak bahasa Arab? Jawabannya bukan sakit. Lalu belajar bahasa Arab, terus gak usah. Wong saiki lho, wae terjemahan bahasa Indonesia. Cukup kita mendalami agama dengan terjemahan itu. Lah ketika panjenengan mempelajari Al-Quran dengan terjemahan itu, pas berkaitan dengan ayat-ayat hukum, menurut saya sebetulnya dia juga bermadhab, sami gak ngerti madhab. Contohnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian ilal marafiq, sampai siku. Kemudian wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Nah, saat ini kepala itu Pak, ini sudah terjadi perbedaan mata. Yang dimaksud kepala itu apa semuanya? Apa sebagian? Nek menurut pendapat Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, yang dimaksud kepala itu adalah sebagian. Nek Imam Maliki wabe, yang dikatakan kepala itu harus terusap semua. Nah saat ini menurut saya ketika terjemahan ini, usaplah sebagian kepala kalian. Ada sebagian, berarti secara tidak langsung sing terjemahan ini mazhab Syafi'i. Bapak bilang, loh sebagian elok saja. Ini jangan kembali ke Quran. Nah jadi kalau sudah masalah-masalah hukum itu mesti tidak bisa lepas dari mazhab, tidak bisa. Niki kali di dalam Al-Quran itu ada kalimat salasata quru. Nah ini bahas tentang iddahnya, menurut saya iddahnya seseorang, seorang istri yang ditalak suaminya, ditolak. Kalau seorang istri ditinggal wafat suami, itu masa iddahnya pinten? Arba'at asyhuri wa asyra. Jadi 4 bulan 10 hari. Nah, niku nek ditilang wafat nggih. Nah, kalau dicerai niku salah tata huruf. Allah menggunakan 3 huruf. Nah, 3 huruf ini di antara para imam 4 ya, itu berbeda pendapat. Kalau 3 imam, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, yang dikatakan salah tata guru itu adalah 3 mazhab. Khusus Imam Syafi'i adalah 3 lawannya 3 masa suci. Kalau kita kan terjemahnya 3 bulan, belum tentu. Allah menggunakan huruf. Panjenengan tinggal terjemahin Al-Quran itu nopo. Nek 3 kali
suci loh, berarti madhab Syafi'i. Nek 3 kali haid berarti 3 malam itu. Loh, terus bedanya apa? Antara 3 suci dengan 3 haid beda. Ketika istri ini tertalak, ya, di saat-saat dia sedang suci, itu sudah terhitung. Sehingga suci, marilah haid, suci, haid, loh, suci lagi berarti dia sudah boleh dinikah. Bisa entek masa idah. Sangat dipahami Pak ini. Nah, kalau dari haid, ya, masa suci itu haid bukan dari sini. Setelah masa suci kan haid, haid ini titik 1. Suci, haid, suci, haid. Lebih lama. Nah, jadi tidak bisa, Pak. Betul, kita ini sudah kembali pada Al-Quran, enggak? Kita tidak di luar Al-Quran dan Sunnah. Nah, cuman gini, mazhab ini adalah satu metodologi gitu untuk mengambil kesimpulan hukum. Jadi kesimpulan hukum. Karena begini. Jadi untuk menjadi mujtahid mutlak, wonten sekawan lho nggih. Jadi mujtahid mutlak itu kesepakatan ya para ulama itu ya sudah 4 ini. Sing di bawahnya masih ada mujtahid fatwa. Jadi kalau mujtahid mutlak itu disiplin ilmunya, masya Allah. Di antara nih Pak ya, harus hafal minimal itu 500.000 hadis. Ada dengan hafal pinter. Tidak bisa menjadi mujtahid mutlak. Minimal itu 500.000 hadis. Guru menguasai ilmu bahasa Arab, ilmu yang terkait dengan ini semua harus dia kuasai. Sehingga ketika dia menyimpulkan satu hukum, lebih jadi mata. Orang itu kalau sudah alim Pak, menyimpulkan satu hukum enak, panjenengan dan saya itu yang enak itu. Gini apa Pak? Panjenengan takbir sing bener ngeten. Sing bener ini. Nah, kita tanya panjenengan mengatakan bener, apa tak hadis? Kita hanya mengikut muqallid, taklid. Dan orang awam menurut kesepakatan para mujtahid mutlak ini, yajibu al-awam, wajib bagi orang awam itu apa? Taklidul mujtahid mutlak, mengikut ya pendapat-pendapatnya mujtahid mutlak. Jadi tidak bisa keluar dari mazhab hadis. Saking gak ngakoni. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, jadi ketika mereka mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah, ya benar, tidak salah. Cuma eranya era para sahabat yang hidup langsung pada zaman Nabi. Kenapa? Karena Nabi sendiri memang memberikan hukum itu banyak. Seperti kemarin yang saya sampaikan. Kalau hadis bersentuhan laki perempuan yang bukan mahramnya batal. Tapi ada hadis lain lagi bersentuhan laki perempuan bukan tidak batal. Masalah kunut subuh, nek menurut pendapatnya Imam Maliki, Imam Hambali enggak disunahkan. Tapi Imam Syafi'i disunahkan. Hadisnya ada, sahih kabeh. Makanya nun sewu Pak, tidak boleh seseorang yang bermadzhab Syafi'i mengingkari pendapatnya Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Gak oleh merasa, aku Syafi'i paling benar. Tidak boleh. Karena keempat imam ini telah disepakati di Syafi'i benar kan? Sehingga apa? Gak saling menyalahkan, gak saling merasa dirinya paling benar. Kalau tadi kan ketika banyak gak kunut, menurut tadi yang tidak diperbolehkan itu ketika sing gak kunut nyalano sing kunut, bahkan mengatakan bid'ah dolar. Hanya nanti kali wonten pendapat seperti itu. Nek
kita dolaran, berarti Imam Syafi'i dolaran itu. Enggak kurang ajar. Wong Imam mutlak dikatakan sesat. Nah ini orang. Jadi kalau panjang hanya taklid saja, hanya mengikut. Nah di dalam mengikut mazhab itu tidak boleh dicampur adukan. Nun sewu, kebanyakan mereka yang mengatakan kembali pada sunnah, kembali pada Al-Quran, itu talfek, mencampur adukan mazhab. Boleh sih gampang-gampang. Seperti kemarin kita contohkan, ya niki wau wamsahu biruusikum dan usaplah kepala kalian. Di mazhab Syafi'i sebagian sudah sah, mazhab yang lain secara keseluruhan. Tapi dalam hal-hal yang membatalkan wudu, Imam Syafi'i rada terang. Jadi wudunya memang rada ringan, tapi hal-hal yang membatalkan wudu rada terang. Napa ngene wau bersentuhan lagi perempuan bukan mahramnya batal. Sedangkan Imam Malik, ya beliau berpendapat bahwa berwudu ya di antara rukunnya itu adalah membasuh secara keseluruhan. Tapi dalam hal-hal yang membatalkan wudu, Imam Malik rada ringan. Laki perempuan yang bersentuhan bukan mahramnya enggak batal. Pindah mazhab silakan, sing penting sak pakai. Nek campur aduk niku wau wudune melo Imam Syafi'i mergo gampang, hal-hal yang membatalkan wudu melo Imam Malik mergo enak. Lho iki jenenge milih sing enak. Lha niki lho kafir. Ya, ini sing boten asal. Jadi seperti itu. Sama Pak, ini kalau fikih, kalau bidang ilmu qiraat, panjenengan dan saya mungkin yang kita baca ya, ini madhab ya, bermadhab ya, ini thariqah. Yang kita praktekkan panjenengan baca Quran itu adalah Imam Asim, rawi hafiz. Nek ditarik terus sampai Sayyidina Ali. Ya, sampai Sayyidina Ali. Lah kan Nabi lapor tidak Sayyidina Ali tak. Ya nama apa? Banyak loh. Nabi itu pernah mengajarkan kepada ya sahabat ini dengan seperti ini. Ya, ngajar orang sahabat lain seperti ini. Beda-beda. Maka dipanjangkan gak usah heran. Ya, contoh, ono semuanya waktu duha, ono semuanya waktu duhe. Ya nama apa? Dalam qiraat. Lah itu thariqah. Panjenengan tidak boleh mencampur adukan. Nek gak ngerti ilmu nek melo-melo niku wae mboten asah. Tapi nek panjenengan orang yang berilmu, ahli ilmu qiraat, rakaat pertama katakan panjenengan menggunakan Imam Asim rawi hafiz, rakaat kedua menggunakan imam lain. Oh, tidak apa. Karena 7 imam ini dalam qiraat ini, 7 imam ini sudah disepakati. Qiraat sab'ah namanya. Ya, qiraat dengan 7 imam. Sama dengan sambut. Nah ini sebagai gambaran mawon ya. Jadi sekali lagi bermadhab itu bukan berarti terus meninggalkan Quran dan Sunnah. Tidak meninggalkan. Sambut kata jawaban kalau. Lanjut, untuk pertanyaan balik. Iya, boleh. Bagaimana ketika kita ke Makkah itu supaya nggak batal kita pakai yang boleh Malik. Iya, monggo. Boten apa-apa. Ya, jadi kemarin sudah disampaikan. Jadi sekali lagi 4 imam ini bener kabeh, gak salah. Ya, panjenengan katakan, ya berangkat umroh, berangkat haji, wis aku ben gak soro-soro, ya wudune tak melok wudu Imam Malik. Perbedaannya hanya itu saja. Ya dalam bab wudu, perbedaan antara Imam Syafi'i dan imam-imam ya terutama Imam Maliki, ya itu hanya mengusap kepala. Sebagian Imam Syafi'i, kemudian Imam Maliki secara keseluruhan dan harus di dalam itu digosok, harus
digosok. Ya, makanya nah Imam Syafi'i ya sunahnya kan memang begini, biar kena semua biar rata. Tarik lagi. Oke. Jadi Imam Syafi'i itu walaupun berpendapat sebagian kepala, tetapi pendapatnya Imam Malik yang secara keseluruhan itu dia bisa dipergunakan sunnah. Jadi buat apa-apa ketika panjenengan pindah mata kudune melek Imam Maliki. Nah, ketika panjenengan tawaf laki perempuan bersentuhan gak batal, buat apa-apa. Buat apa? Sabun. Nah, yang kita pelajari ini adalah madzhab Syafi'i. Kenapa sih orang Indonesia itu berkiblat pada madzhab Syafi'i? Gini Pak, ini pun juga saya sampaikan. Imam Syafi'i itu Masya Allah satu muridnya Imam Maliki. Jadi keilmuan Imam Malik ini disedotkan Imam Syafi'i. Sampai Imam Malik sendiri ya di dalam biografinya itu ya, beliau pernah menyebutkan Imam Syafi'i ini takut pokoknya ruwet lah istilahnya. Saking alim Pak. Orang kalau alim kan mesti bertanya ya bapak-bapak. Gimana Bapak? Nah itu kadang-kadang sampai Imam Malik kayak menjawab. Lah ya kita muatok itu singkat beli sama ini. Imam Malik gak apa? Imam Syafi'i apa? Imam Syafi'i itu nek maca langsung apa? Atus panjenengan. Apa halamannya? Langsung apa Imam Syafi'i? Usia 7 tahun sampai Al-Quran jadi luar biasa. Makanya sampai-sampai Imam Malik itu menyarankan pada Imam Syafi'i wis cara ilmu wis entek kan serangkap. Saiki kon nang muni Irak kon belajar nang kono iku ana murid Imam Hanafi. Bahkan Imam Malik ini sempat ngasih uang kalau nggak salah sekitar 50 dirham. Wis iki gawe sang. Masyaallah. Imam Malik ini. Jadi seperti itu. Kayak sang. Berangkat, brand. Sekalipun Imam Syafi'i itu tidak pernah bertemu dengan Imam Hanafi karena memang eranya beda. Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i baru muncul. Jadi tidak ada menjumpai. Tapi murid-muridnya Imam Hanafi yang wali Malik wadah. Nah, makanya disarankan oleh Imam Maliki wis belajar dengan murid-murid Imam Hanafi. Ya ngoten Pak, diserap semua. Nah, jadi ini loh Imam Syafi'i sehingga apa? Menyerap ilmunya Imam Maliki, Imam Hanafi. Sehingga ketika menyimpulkan hukum semakin luas keilmuannya di dalam menyimpulkan hukum semakin enak. Maka Imam Syafi'i itu paling enak. Tengah-tengah, gak terlalu berat, gak terlalu ringan. Imam Hanafi agak berat. Makanya ini karena itulah yang mungkin cocok ya dengan penduduk Indonesia ini moderat ya, terlalu ke kanan dan terlalu ke kiri. Hanya ya di antaranya di Indonesia ini banyak menggunakan madzhab Syafi'i. Adapun kalau menggunakan madzhab silakan. Tapi yang disepakati di 4 tidak. Bahkan Nur Sewu mereka ya yang berslogan kembali pada Quran dan Sunnah. Iku sajane duwe guru Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini muridnya Imam Hambali. Loh, Ibnu Taimiyah sendiri loh ya, menyampaikan bahwa gini orang awam itu wajib bermadhab. Tidak bisa Pak. Nah, itu imam mereka. Makanya Ibnu Taimiyah pun juga bermadzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nek panjenengan tingali Bukhari, Muslim, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani itu semuanya bermadzhab.
pinter-pinter bermadzhab kan. Nopo madzhab Syafi'i. Nah, ini mau sedikit yang perlu disampaikan terkait dengan kenapa kita harus bermadzhab dan kenapa Imam Syafi'i itu yang paling banyak lah dipergunakan khususnya di negeri kita Indonesia ini, karena memang beliau di samping alim juga menguasai ilmu-ilmunya para imam mujtahid yang lain. Sabun. Saat ini saya pembahasan mengenai kemarin. Jadi kalau kita tidak bermadzhab beda iso, hete beda-beda. Sing sami ini. Makanya Imam Syafi'i itu sebelum beristimbat, sebelum menyimpulkan satu hukum, sampai Imam Syafi'i itu setiap kalau ada orang perempuan ditanya kon hete pirang dino, tidak bisa Pak, satu orang perempuan kon hete sampai baru jadi langsung jadi hukum, tidak bisa. Jadi hati-hati, makanya Pak, saking hati-hati ini sampai Nabi sendiri yang menyampaikan, nek berijtihad salah iku oleh pahala, salah dapat pahala satu, bener dapat pahala. Tapi gini, yang bisa berijtihad itu tidak lain adalah mujtahid mutlak. Ini saiki kalau sak pinter-pintere saat ini, sak alim-alim saat ini tidak bisa menandingi para mujtahid mutlak. Empat ini, yang lain hanya mujtahid fatwa, artinya masih mengikut ya madzhab ini walaupun alim. Sampun. 12. Dilanjut. Imam 4 itu mendahului Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari Muslim itu masih eranya Imam, jadi bawahnya Imam Syafi'i. Ya, makanya beliau pun juga bermadzhab Syafi'i. Nah, Imam Bukhari itu hafal berapa? Imam Bukhari hanya berapa ribu saja, tidak sampai 500.000. Jadi syaratnya itu 500.000 itu imam. Nah, hadis Nabi buahnya Pak. Kanjeng Nabi ini Pak, setiap kali menyampaikan kan mesti jadi hadis. Jadi buahnya ini para sahabat memang istilahnya pendium luar biasa. Jadi mendengar hadis langsung apa? Ya, Al-Quran turun apa? Makanya banyak para sahabat yang hafal Quran. Jadi cara Allah menjaga Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan cara Allah menciptakan para sahabat yang memiliki IQ di atas rata-rata. Cara penjagaannya seperti itu. Nah, kalau sekarang Pak, cara penjagaannya ya dengan cara di-shift hard disk, flash disk, pundi semakin berkembang. Kalau dulu manual, semuanya di-shift di akalnya masing-masing, otaknya masing-masing. Sebut dilanjutnya begini. Saat ini syarat sahnya mengikut. Jadi syarat sah mengikut imam.
Yang pertama, jadi syurutu sihatil qudwah, syarat-syarat sahnya mengikut imam. Jadi panjenengan berjamaah itu juga ada syarat-syaratnya, Pak. Yang pertama, alla ya'lamal ma'mumu butlan sholati imami bihadatin al-ghaib. Hendaknya makmum itu tidak tahu batalnya imam sebab hadas atau sebab yang lain. Jadi walaupun imamnya katakan kentut batal sholatnya, tapi imamnya toto katakan dia tidak keluar dari tempatnya, sampai salah gak ngomong nang makmum ini. Nah, makmum ini tidak tahu padahal imamnya batal. Nah, maka karena makmum tidak tahu batalnya imam, tetap dianggap sah. Tetap dianggap sah. Loh, berarti memang aku nek imami pas batal tak terus noy, mboten asal dosa niku, Pak. Sujud dalam keadaan berhadas itu tidak boleh. Terus. Tapi imamnya bener ini. Terus noy. Lah, makmumnya tidak batal. Kenapa ngene iki? Justru kalau makmumnya tahu akan batalnya imam, maka sholatnya bisa nggak sah. Kenapa? Karena makmum itu mengikuti imam. Terus Allah yakunal imam umiyan, diharapkan imam itu tidak umi. Umi itu berarti maksudnya umi itu bacaan Fatihahnya itu ada kekeliruan-kekeliruan. Wa huwa alladzi yukhillu bi harfin min hurufil Fatihah. Ya, jadi ketika dia membaca Fatihah imamnya itu yukhillu bi harfin min hurufil Fatihah. Jadi ada huruf-huruf yang rusak. Sehingga apa? Karena hurufnya nggak pas, makhrajnya nggak pas, sifatnya nggak pas, akhirnya artinya pun juga nggak pas. Seperti kemarin disampaikan perbedaan antara ain dengan hamzah. Rabbil alam pakai ain, yaitu Tuhan alamin semesta alam, itu yang benar. Tapi nih dibaca hamzah, Rabbil alam itu artinya penyakit. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Tuhannya penyakit. Ini berarti maknanya sudah belum. Ini dikatakan umi, Pak. Masih bisa membaca Quran, tapi karena ada huruf yang rusak dan bisa berubah makna, imam tadi dikatakan umi, tidak boleh jadi imam. Nek makmum ngerti, ini keliru. Maka makmum tadi nggak sah sholat. Apa hanya hamzah sama ain saja? Tidak, banyak hak dengan kha, seperti alhamdu dibaca alhamdu, beda makna. Ar-Rahmanir Rahim dibaca Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka dibaca iyyaka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang benar ditekan karena ada tasydidnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in ain bukan nasta'in, beda. Nah, itu bisa merusak arti. Sehingga ketika makmum justru lebih ngerti, maka tidak bisa. Kecuali makmum mau nggak ngerti ini bisa. Kalau makmumnya sama-sama tidak tahu, ya tetap sah. Tetap sah. Terus syaratnya lagi ala yaqtadi rajul bi imra'atin aw khunta. Hendaknya laki-laki tidak boleh bermakmum dengan perempuan. Aw khunta atau dengan khunta. Khunta itu apa? Bajing. Yang memiliki dua kemampuan. Kalau dalam fikih itu ya, seseorang yang memiliki dua kemampuan. Nanti kalau musykil itu berarti dua kemampuan ini sama-sama berfungsinya. Makanya dikatakan musykil ini bingung, ini lanang baik. Ya, kalau yang berfungsi salah satu, nah, maka yang dimenangkan itu. Kalau berfungsi dua-duanya dikatakan musykil. Laki-laki tidak boleh bermakmum dengan perempuan atau dengan unta, tidak boleh.
bisa perempuan. Makanya nih laki nyel nggak boleh. Nah, gambarnya gini Pak. Ya, qudwatu rajulin birajulin, laki-laki bermakmum dengan laki-laki, perempuan birajulin dengan laki-laki. Qudwatu khunta birajulin, apa? Khunta, banci tadi, ya, itu bermakmum dengan laki-laki, boleh. Perempuan boleh bermakmum dengan banci. Kenapa? Karena ada kemungkinan laki-laki, ya, ada kemungkinan laki-laki. Masih perempuan, ada perempuan enggak apa-apa kan? Qudwatu ra'atin bimra'atin, perempuan bermakmum dengan perempuan, itu boleh. Ya, yang tidak boleh qudwatu rajulin bimra'atin, laki mengikut pada perempuan bermakmum dengan perempuan, tidak boleh. Laki-laki bihunta dengan unta, tidak boleh. Jadi imamnya banci, makmumnya laki-laki, itu tidak boleh. Kenapa gitu? Karena banci tadi ada kemungkinan perempuan. Ya. Terus khunta tidak boleh bermakmum dengan perempuan. Nggih, sing bencong niku. Niki sing dimaksud bencong, sanes bencong sing endel-endel lho Pak. Nek sing endel-endel itu lagi endel-endel. Lah niki yang dimaksud adalah memiliki dua orang kami. Nggih. Jadi khunta tadi tidak boleh bermakmum dengan perempuan. Kenapa? Karena khunta tadi ada kemungkinan laki-laki. Nggih. Nah, terus yang boleh khunta itu bermakmum dengan unta atau bermakmum dengan laki-laki, itu boleh. Nah, itu syarat-syarat saya, ya. Syarat-syarat saya seperti itu. Jadi tidak apa, pokoknya aku bermakmum, tak bisa, ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syarat. Namun ada pertanyaan? Betul-betul? Gitu? Oh iya. Masalah sholat kesiangan. Iya. Oh iya. Ini ku di pondok mawon. Datos nek panjenengan kerinan. Nggih. Katakan panjenengan bangun matahari sudah terbit. Nah, ini berarti waktu tek bisa. Subuhnya sudah habis. Nah, terus ya mau bukan sholat-sholatan di tetap sholat tapi niat kodok. Kodok itu berarti sholat ini tertunaikan setelah waktunya habis. Itu yang dicontohkan Nabi. Ya, Nabi pernah ditidurkan oleh Allah saking keselin, dan ya, Nabi ditidurkan ini akan dijadikan syariat. Gitu. Oh berarti nek kerinan itu caranya koyo ini. Jadi syariat. Jadi bukan berarti Nabi itu pernah kerinan. Itu sunnah berarti mau tahu dilakoni Nabi. Syariat. Berarti sunnah apa yang dipraktekkan Nabi harus dilakukan. Jadi ngono kan? Ya kembali pada sunnah. Repot akhirnya. Ya. Nah padahal ini ya memang ditidurkan oleh Allah supaya Nabi itu kerinan. Terus nek kerinan jalan keluarnya gimana? Seperti itu. Beliau tetap sholat tapi dengan niat qadha. Jadi makanya ada qadhaan, ada adaan. Nek adaan itu berarti ada ya, di waktu yang memang pas waktunya. Nek qadha itu waktunya sudah habis. Baik habisnya sing tasan utawa wis tahun-tahun ini. Nah, itu tetap nanti qadha. Ya, betul. Ya. Sama guys. Yes, saya kira ini yang benar ini namanya gede soalnya memang perlu disampaikan ya, biar panjenengan mantap seolah-olah kau disekat-sekat. Tidak, kita tidak menyekat-nyekat, semuanya benar, cuman jalannya itu ya, jadi keempat mata ini benar kan, cuman jalannya mau sing lewat ini masih nek sing sak jenengan header ya benar sak melok nang ngene kalau sing gampang-gampang itu mboten nangis. Nggih sampun niki mawon. Mugi-mugi wonten barokah manfaate. Kita akhir kapan majelis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Al-Fatihah.
Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.